Halo healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode sunat yang paling banyak diminati saat ini. Apa itu? Yaitu adalah metode Bipo Sealer. Nah, metode ini banyak sekali diminati oleh pasien-pasien yang datang di tempat kita. Kenapa paling diminati? Karena perawatannya mudah, kemudian tidak ada barang yang menempel, alat yang menempel, kemudian tidak dilakukan perban, kemudian tidak perlu dilakukan kontrol, dan yang paling penting itu tidak dilakukan penjahitan. Lalu apakah kuat, dok? Bagaimana sih perawatannya? Bagaimana metodenya? Jangan kemana-mana, tonton terus video saya sampai habis. Di sini kita akan mengupas tuntas tentang metode Bipo Sealer. Oke, kita mulai dengan metode Bipo Sealer ini. Metode ini sudah kita gunakan dari awal tahun 2022 untuk yang anak-anak. Metode ini banyak sekali diminati karena memang hasilnya yang estetik, kemudian perawatannya yang mudah, kemudian tidak diperlukan penjahitan dan tidak ada alat yang menempel, kemudian tidak perlu dilakukan kontrol atau datang untuk kontrol. Teman-teman bisa langsung konsultasikan keadaan pasca sunatnya melalui WhatsApp ke dokter atau ke kita. Nanti kita terus follow up, kemudian teman-teman bisa konsultasi 24 jam secara gratis. Kalau memang ada masalah, meskipun kita jarang menemui masalah untuk metode ini, teman-teman bisa langsung datang untuk dilakukan pemeriksaan atau evaluasi ulang. Seperti apa sih, dok, metode Bipo Seal ini? Nah, ini saya akan membahas step-step dari metode Bipo Seal ini. Nah, Bipo Seal ini berasal dari kata Bipo dan Sealer. Bipo itu singkatan dari bipolar, kita menggunakan alat bipolar pen. Alat bipolar pen ini tidak terasa panas sama sekali, kemudian yang kedua dapat memotong dan sekaligus merekatkan kulit yang dipotong. Itulah kecanggihan dari metode bipolar ini. Kemudian sealer yang kita maksud adalah setelah kita lakukan tindakan pemotongan, itu kita perkuat lagi dengan menggunakan lem khusus kulit, sehingga hasil potongan tersebut, luka yang dipotong tersebut tidak terbuka, anti air, dan tidak terjadi infeksi, dan sama sekali tidak menggunakan jahitan. Kemudian step-stepnya apa, dok? Untuk step-step dari metode Bipo Seal ini hampir sama dengan metode-metode sunat yang lainnya. Ada beberapa step utama. Yang pertama adalah kita persiapkan mental anak. Kita berikan edukasi, kita berikan semangat, kita berikan penjelasan mengenai pentingnya sunat, kemudian penjelasan tentang metode yang akan dilakukan untuk anak tersebut. Kemudian setelah anak siap, kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Kita bersihkan semua daerah yang mau dilakukan khitan atau sunat. Setelah itu, kita masuk ke tahap pembiusan. Nah, pada tahap pembiusan ini kita bisa menggunakan teknik bius yang dengan jarum atau yang menggunakan tanpa jarum. Untuk teknik metode yang jarum dan tanpa jarum ini saya sudah pernah menjelaskan pada video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cari penjelasannya pada video-video saya yang sebelumnya. Kemudian setelah dilakukan pembiusan, itu kita lakukan pengukuran dan kita berikan marker. Kita berikan tanda di tempat sampai di mana kulit itu akan dipotong nantinya, sehingga hasil yang didapatkan itu sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sesuai dengan prinsip kita sunat modern, yaitu long skin short mucosa. Untuk penjelasan tentang long skin short mucosa itu teman-teman bisa cek pada video saya yang akan datang. Teman-teman jangan lupa
ketik like dan subscribe video saya supaya jika saya mengupload video yang terbaru, teman-teman bisa mendapatkan akses untuk yang paling pertama. Kemudian setelah kita lakukan marker, itu kita lakukan pembersihan. Jadi kita harus buka kulupnya, kulup Mr. P, kemudian kita harus bersihkan dari smegma yang menempel pada kulit. Tak jarang kita menemukan perlengketan. Perlengketan ini disebabkan karena satu, biasanya anak kecil sering sekali terjadi phimosis. Phimosis ada grade 1 sampai 4, itu teman-teman bisa cek pada video saya yang tentang phimosis. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah jarang dibersihkan, jarang dibuka, sehingga sisa kencing itu bisa menempel, mengendap, mengerak sehingga merekat antara kulit mukosa dan kepala dari Mr. P. Nah, itu kita harus bebaskan terlebih dahulu agar kepala Mr. P itu bisa muncul dengan sempurna. Nah, kadang jika ada perlengkatan maka akan tampak seperti luka pada kepala Mr. P karena kulup dan kulit dan kepala penis itu sangat menempel. Setelah kita lakukan pembebasan, kita lakukan pengukuran dengan marker alat yang untuk mengukur kepala dari Mr. P. Kita dapatkan ukuran 18 mili ke bawah, itu kita bisa menggunakan teknik biposil yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika 18 ke atas itu menggunakan teknik biposil menggunakan alat vessel sealer yang sudah pernah saya bahas pada video saya yang sebelumnya. Nah, setelah kita lakukan pengukuran di kepala Mr. P, ini kita lakukan pemasangan alat cetak. Nah, alat cetak ini kita menggunakan klem. Nah, klem ini fungsinya sebagai alat cetak. Nanti setelah dilakukan pengukuran, kita sesuaikan dengan lubang pada klem yang ada. Ini ada ukurannya 14, 16, 12, 18, itu kita sesuaikan dengan ukuran dari Mr. P. Setelah kita lakukan pengukuran, itu kita lakukan pemasangan. Ya, prinsip pemasangannya itu sama dengan prinsip pemasangan dari kita menggunakan metode klem. Jadi, pada klem ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ini adalah pelindung kepala Mr. P. Kemudian di sini adalah alat pengaman untuk mengunci, dan ini adalah tutup pengunci. Nah, nanti alat tersebut masuk ke kepala Mr. P. Kemudian kulit berada di bagian luar dari klem ini. Kemudian kita masukkan alat penguncinya. Kemudian kita tutup dan kita seratkan. Kemudian kita atur panjang kulit yang akan dipotong. Setelah itu kita kunci. Setelah kita lakukan penguncian, itu kita mulai lakukan pemotongan. Untuk alat pemotong yang kita gunakan, kita menggunakan bipolar pen, yaitu alat bipolar. Dari namanya bipolar itu dapat menghantarkan aliran arus listrik yang terfokus di satu titik. Bipolar pen ini difokuskan ke satu titik pada ujung alat bipolar ini, seperti pada video yang saya tampilkan ini. Nah, kemudian arus tersebut itu difokuskan ke ujung dari alat bipolar ini. Nah, sehingga dapat memotong jaringan kulit yang akan dipotong sekaligus menyegel perdarahan yang ada. Sehingga dengan menggunakan metode ini sama sekali tidak berdarah dan terutama tidak terasa panas sama sekali karena arus yang dikeluarkan terkontrol
dan sangat kecil difokuskan sehingga dapat memotong. Kemudian setelah dilakukan pemotongan, itu kita langsung lepas klem yang tadi pertama sebelumnya itu kita sudah pasang. Setelah kita lepas klem, kemudian kita bersihkan, kita berikan cairan lem khusus kulit. Kita berikan cairan lem khusus kulit ini fungsinya satu untuk memperkuat segel yang tadi kita sudah lakukan dengan alat bipolar. Kemudian lem khusus kulit ini juga berfungsi melindungi dari bakteri yang ada dari luar sebagai skin barrier, sehingga cairan tidak bisa masuk, bakteri juga tidak bisa masuk, sehingga kulit bisa sembuh sempurna sampai akhirnya sealer itu terlepas. Setelah itu kita persilakan anak untuk menggunakan celana sunat, kemudian bisa pulang dengan bahagia. Lalu perawatannya bagaimana, Dok? Perawatan pada metode Biposil ini sangat mudah sekali. Pada tempat kami, standar perawatannya kita berikan obat anti nyeri, kemudian antibiotik sewaktu pulang, kemudian ada perlengkapan pasca sunatnya, kita berikan kasa iodin, kemudian kita berikan antiseptik spray. Perawatan pada hari pertama itu hanya minum obat oral saja, tidak boleh kena air sama sekali. Lalu ada yang tanya, bagaimana Dok kalau misalnya anak kencing? Jika anak kencing itu untuk hari 1x24 jam itu tidak perlu kena air. Yang penting ujung Mr. P setelah kencing harus ditutul tisu agar tidak menetes ke daerah sealer. Intinya sealer itu harus diusahakan selalu kering. Kemudian setelah lewat 24 jam, anak-anak bisa mandi seperti biasa. Mandi biasa jangan terlalu lama, Mr. P boleh disabunin, tapi jangan terlalu lama. Kemudian yang penting jangan berendam. Setelah mandi bisa dikeringkan semua sampai kering, kemudian setiap habis kencing harus disemprot dengan antiseptik yang kita berikan, kemudian dilap kering. Dijaga, diusahakan harus kering sampai hari kelima. Setelah hari kelima, kita lakukan pengkompresan dengan kasa ditambah dengan iodin. Kasa dikompreskan di daerah seal atau segel selama 5 menit, kemudian bisa dilepas. Sehari dilakukan 2 kali, pagi dan malam setelah mandi. Setelah itu, biar kita lakukan perawatan terus sampai segel atau sealer itu mulai terlepas dengan sendirinya. Ingat, jangan dikue-kue atau jangan dikelintek karena dapat menyebabkan perdarahan. Kemudian teman-teman juga bisa mengirimkan foto ke kita untuk kita evaluasi bagaimana kondisi pasca sunatnya. Jika teman-teman lupa atau ragu, teman-teman bisa langsung tanya atau konsultasi dengan kita langsung. Kemudian yang paling banyak ditanyakan, berapa lama Dok sembuhnya? Nah, untuk metode Biposil ini biasanya nyeri setelah sunat itu 1 hari aja, tergantung anaknya masing-masing. Ada yang setelah sunat tidak sakit sama sekali, ada yang sakit setelah sunat 1 hari aja atau 2 hari, itu tergantung anaknya. Kadang kalau anak yang takut atau tidak tahan sakit itu bisa sampai 1-2 hari. Kemudian hari kedua itu bisa aktivitas biasa, lari-lari juga boleh. Kemudian itu sudah kering sih, hari kedua, hari ketiga sudah kering, cuman terdapat segel atau sealer itu keras seperti plastik. Itu tidak usah takut, biarkan saja. Apalagi kalau anak yang punya perlengketan luas pada kepala Mr. P-nya, itu akan muncul cairan seperti kekuningan pada hari kelima. Tidak perlu takut, dilakukan perawatan atau konsultasi ke dokter. Kemudian kita tunggu sampai sealer benar-benar lepas. Biasanya sealer mulai lepas hari ke-10 sampai hari ke-15 sudah lepas sempurna. Tapi itu ya tergantung dari anaknya masing-masing, beda. Kadang ada yang anaknya takut mandi, tidak mau kena air,
sehingga sealer lepasnya lebih lama. Atau ada juga anak-anak yang tidak mandi sama sekali, juga kebersihannya kurang sehingga bisa menyebabkan peradangan. Nah, itu adalah kitan metode Biposil. Jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar, atau teman-teman ingin konsultasi langsung, itu bisa langsung DM ke Instagram di Rumah Sunat Surabaya, rumahsunat.surabaya, atau ke dokter.go. Di sana kalau ada waktu saya pasti akan membalas chat dari teman-teman sekalian. Sekian video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video saya, nggak ingin ketinggalan berita-berita terkini tentang kesehatan, teman-teman jangan lupa dukung video saya terus. Ketik like, kemudian subscribe video saya, kemudian komen apapun yang ingin teman-teman tanyakan. Sekian dari saya, sehat selalu. Dadah.